Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Izuna dari NIMT 2019-3057. Saya akan menjelaskan tentang sejarah aliran positivisme. Istilah positivisme pertama kali digunakan oleh Saint-Simon pada sekitar 1825. Terus dikembangkan oleh seorang filosof berkebangsaan Inggris, yakni Francis Bacon. Pada abad pertengahan 18 muncullah tokoh yang paling terkenal dalam aliran positivisme, yakni Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Beliau merupakan seorang filosof sosial yang berkebangsaan Perancis. Auguste Comte mengakhiri pemahamannya dengan pandangan positivistik bahwa semua yang ada harus yang berdasarkan bukti empiris, realistik, dan ilmiah. Pandangan dan penemuan ilmiah manusia mengenai alam jagat raya telah mendorong lahirnya filsafat pendidikan yang berbasis positivisme. Pada sekitar 1950-an, muncullah penulis yang berpengaruh pada pendidikan modern, yakni Charles de Hardy lewat karyanya Truth and Fallacy in Education Theory, dan D.J. O'Connor lewat karyanya yakni An Introduction to the Philosophy of Education, yang mana pendidikan diarahkan pada suatu tujuan yang realistik, seperti halnya dalam pengembangan kurikulum untuk ditekankan pada suatu proses penciptaan anak didik yang rasional dan empiris. Dengan demikian, pendidik harus berbasis pada penelitian dan kebenaran yang pasti. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adalah Namalia, NIMT 2019-3065. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari aliran positivisme. Positivisme berasal dari kata positif yang artinya nyata, pasti, objektif, dan faktual. Jadi, positivisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwasannya pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang semata-mata berdasarkan pada ilmu yang pasti atau pengalaman yang benar-benar terjadi. Pengetahuan yang demikian itu bisa diperoleh dengan melalui metode saintifik, yaitu metode pembelajaran dengan kaidah-kaidah ilmiah serta memuat seluruh aktivitas pengumpulan data berdasarkan pada observasi, penelitian, wawancara, serta pengolahan data atau informasi. Perlu kita ketahui, aliran positivisme ini bukanlah aliran yang khas berdiri sendiri, melainkan sebagai penyempurna dari dari empirisme, atau dengan kata lain, ia menyempurnakan metode ilmiah dengan memasukkan eksperimen. Nah, dari aliran positivisme ini kita belajar bahwasanya kebenaran adalah sesuatu yang logis yang diperkuat dengan bukti empiris yang terukur. Tokoh dari aliran ini yaitu Auguste Comte, yang dimana beliau menyatakan bahwasanya pengetahuan sejatinya adalah pengalaman objektif yang bersifat lahiriah serta dapat dibuktikan secara indrawi. Kaitannya dengan pendidikan, tujuan pendidikan di Indonesia yaitu untuk menjadikan manusia seutuhnya. Maksudnya yaitu menjadikan manusia yang cerdas, tidak hanya cerdas secara kognitifnya saja, tapi juga cerdas secara spiritualnya. Nah, pendidikan ini tidak bisa dilaksanakan dengan sembarangan, melainkan harus dengan bijaksana atau mengacu pada landasan-landasan yang kokoh, sehingga nantinya dapat tercapai tujuan pendidikan yang jelas, tepat isi kurikulumnya, serta efektif dan efisien proses-proses pelaksanaannya. Nah, melalui aliran positivisme ini, pendidikan diarahkan pada hal-hal baik intelektual maupun bidang kehidupan lainnya, dan menjadikan peserta didik yang sempurna baik lahir maupun batinnya. Nah, di sini peserta didik dilatih untuk dilatih kemampuannya agar mampu menganalisis segala sesuatunya itu secara fakta dan mentransfer ilmu pada lingkungannya. Yang diharapkan peserta didik ini nanti mampu menjadi generasi penerus yang kreatif, yang berkarakter, serta mampu berkontribusi bagi bangsa Indonesia untuk lebih baik lagi ke depannya dan mampu bersaing dengan negara asing lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ramadan Ruliansah, NIM T 2019-3072. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri positivisme. Yang pertama, ciri-ciri positivisme yang pertama adalah fenomenalisme, yaitu artinya merupakan suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa fenomenalisme atau gejala adalah sumber pengetahuan dan kebenaran, sehingga pengetahuan manusia hanya terbatas pada gejala-gejala yang nampak.
yang dapat diamati oleh indera serta ditambahkan sebuah kesadaran. Dan yang kedua, yaitu nominalisme, artinya menyangkal sifat universal di mana sebuah keabstrakan tidak diakui dalam paham tersebut. Paham ini mengakui keberadaan suatu benda berdasarkan indera-indera. Dan yang ketiga, reduksionisme, yaitu membuat suatu hal yang menjadi lebih sederhana atau lebih mendasar yang dapat diamati. Dan yang keempat, naturalisme, yang berarti pembelajaran yang benar dalam ilmu pengetahuan berasal dari pikiran manusia. Guru paling alamiah dari seorang anak adalah kedua orang tuanya. Oleh karena itu, pendidikan bagi penganut paham naturalisme perlu dimulai jauh dari sebelum proses pendidikan dilaksanakan. Naturalisme memandang guru tidak mengajar subjek, melainkan mengajar murid. Dan yang kelima adalah objektif, yaitu kebenarannya dapat dibuktikan berdasarkan data empiris atau metode ilmiah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wika Nuril Azizah, NIM T 2019-379. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode positivisme. Metode sendiri merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan data-data, kemudian menganalisa untuk mendapat jawaban yang tepat atas masalah yang diteliti, lalu kemudian dirumuskan dalam sebuah pertanyaan. Adapun cara yang dapat digunakan bisa berupa observasi, survei, dan lain sebagainya. Metode positivisme ini merupakan sebuah metode yang jelas, di mana sumber datanya itu secara empiris, yaitu berdasarkan secara fakta. Ada 4 konsep dalam metode ini, yaitu yang pertama metode fakta-fakta, yang kedua metode perbaikan, yang ketiga metode kecermatan, dan yang keempat metode kepastian. Keterkaitan metode positivisme dengan pendidikan yaitu adanya pengembangan kurikulum pendidikan melalui pemikiran yang berdasar pada positivisme dan empirisme. Pendidikan tersebut diarahkan dari segi keilmuan dan bidang lainnya, serta pendidikan itu harus berbasis pada penelitian dan pengetahuan yang pasti. Contoh lain dari metode positivisme dalam pendidikan yaitu dalam pembelajaran fisika, kimia, dan biologi itu menggunakan metode pengamatan, percobaan untuk mengetahui fakta-fakta dari sebuah penelitian untuk menemukan jawaban yang tepat atas masalah yang diteliti. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Muhaimin, NIM T 2019-3086 akan menjelaskan tentang fungsi aliran positivisme dalam filsafat pendidikan. Fungsi aliran positivisme dalam filsafat pendidikan banyak. Ya, salah satunya yang pertama, mengarahkan pendidikan dalam hal yang baik dalam intelektual dan berbagai bidang kehidupan. Kenapa demikian? Karena agar menciptakan anak didik yang berkualitas, yang mapan, entah itu dalam lahirnya ataupun batinnya. Yang kedua, mengasah kemampuan peserta didik dalam menganalisis segala sesuatu, yang menganalisis dengan berdasarkan fakta-fakta yang ada, agar peserta didik itu merupakan peserta didik yang kreatif, yang dapat membantu pembangunan bangsa ini dan dapat bersaing dengan bangsa yang lain. Yang ketiga, membantu guru, yang dimana guru ini sebagai pendidik membantu dalam hal apa? Membantu dalam hal untuk penyusunan kurikulum dan pembelajaran yang ada di sekolah tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kusumawardani, NIM T 2019-3095. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan aliran positivisme. Kelebihan positivisme, pengetahuan atau materi yang disampaikan mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi karena bersumber dari kejadian yang nyata. Yang kedua, menghasilkan pengetahuan di mana murid akan mampu menjelaskan segala sesuatu yang konkret dan valid, tidak hanya sekedar spekulasi. Yang ketiga, peserta dididik terdorong untuk bertindak secara aktif dan kreatif. Yang selanjutnya, mampu memajukan pendidikan. Kelemahan positivisme. Analogi biologi yang ditransformasikan ke dalam analisis sosial dinilai sebagai akar terburuknya nilai-nilai spiritual dan bahkan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini dikarenakan manusia tereduksi ke dalam pengertian fisik biologi. Yang selanjutnya, akibat dari ketidakpercayaannya terhadap sesuatu yang tidak dapat diuji kebenarannya, maka paham ini bisa mengakibatkan manusia tidak percaya kepada Tuhan, malaikat, setan, surga, neraka, jika tidak didampingi dengan ilmu agama. Hanya berhenti pada sesuatu yang nampak dan empiris sehingga tidak dapat menemukan pengetahuan yang valid. Positivisme pada kenyataannya menitikberatkan pada sesuatu yang nampak yang dapat dijadikan objek kajiannya, di mana hal tersebut adalah bergantung kepada panca indera. Padahal perlu diketahui, panca indera manusia terbatas dan tidak sempurna, sehingga kajiannya juga terbatas pada hal-hal yang nampak saja. Padahal banyak hal yang tidak nampak dapat dijadikan bahan kajian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.